Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sekarang kita lanjutkan untuk yang ibtida. Ibtida yaitu memulai bacaan dari awal atau setelah waqaf ya. Jadi memulai bacaan dari awal setelah kita waqaf ya. Setelah kita wakaf sebelumnya gitu. Di sini untuk ibtida juga dibagi menjadi 4 ya. Ya, dibagi menjadi 4 untuk ibtida. Ya, nanti ada Qobih ya, Hasan, Tam dan Kafi. Nah, untuk yang tam ya, ibtida yang sempurna yaitu apabila memulai bacaan dari kata yang tidak memiliki hubungan ya dengan kata sebelumnya dari sisi lafaz dan makna. Ya, jadi memulai bacaannya itu dari kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata sebelumnya ya. Dari sisi lafaz dan makna nggak ada hubungannya. Contohnya di sini wa ulaika humul muflihun. Lalu kita memulai atau namanya ibtida ya, memulainya dari ayat ke-6. Ini muflihun itu ayat ke-5 ya, ini ayat ke-5, akhir ayat ke-5. Dan merekalah orang-orang yang beruntung itu adalah ayat 5 membicarakan tentang orang beriman atau bertakwa. Sedangkan ayat ke-6-nya yang innalladzina kafaru, yang kita mulai dari innalladzina kafaru di sini adalah membicarakan tentang orang kafir. Ya, berarti ini orang beriman, ini orang kafir. Berarti maknanya tidak memiliki hubungan makna atau kisahnya beda ya. Ini kisah orang beriman, ini kisah orang kafir. Lalu dari segi lafaz juga tidak punya hubungan karena ini udah sempurna kalimatnya ya, ayat kelimanya, lalu berganti dengan kalimat baru ya, gitu. Jadi sempurna ya, memulai bacaan dengan sempurna, yaitu dari innalladzina kafaru, dari ayat ke-6. Hukumnya boleh ya. Lalu yang kedua adalah kafi atau cukup sempurna, yaitu memulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya ya, dari sisi makna bukan dari sisi lafaz ya. Jadi punya hubungan dari sisi makna atau dari kisahnya itu masih sama ya, kisahnya itu masih sama. Kita lihat anzartahum am lam tunzirum la yu'minun ya. Ini adalah tentang orang kafir ya. Kalian beri peringatan ya, atau tidak, mereka tidak akan beriman ya. Anzartahum, kalian beri peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman gitu. Lalu khatamallahu ala qulubihim ya, Allah telah mengunci hati-hati mereka. Berarti kan dari segi kisah masih mengisahkan tentang orang kafir ya. Ya, ini ayat ke-6, ini ayat ke-7-nya. Khotama ini awal ayat ke-7 gitu ya. Jadi kalau memulai dari khotamallah itu ibtida atau memulai bacaannya itu kafi atau cukup sempurna ya, karena di situ dari segi makna itu masih berhubungan ya, tapi segi lafaz atau kalimat bahasa Arabnya itu ayat ke-6 udah sempurna. Jadi makanya ini berarti kalimat baru lagi untuk ayat ke-7-nya. Jadi nggak ada hubungan lafaz. Yang ada adalah hubungan makna. Hukumnya boleh ya. Ya, jadi hukumnya boleh atau kafi di sini memulai bacaan dari ayat tersebut, ayat ke-7. Ya, lalu kita ke berikutnya yaitu tentang di sini Hasan ya. Ibtida Hasan, memulai bacaan dari yang Hasan, yaitu baik, yaitu memulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi lafaz dan makna. Nah, ini ada hubungannya semua ya, dari sisi lafaz dan makna.
Cara ini dibenarkan hanya pada awal ayat, ya, karena masih ada hubungannya dari sisi makna dan dari sisi lafaz, ya. Maka di sini hasan, bagus, ya. Kalau ada syaratnya, kalau dia hanya pada awal ayat aja bolehnya. Ya, ini kan musbihin ayat ke 137. Lalu 138-nya ini adalah wabilail. Tuh ya, jadi musbihin itu waktu pagi, waktu subuh, ya. Wabilail adalah waktu malam. Ya, maka di sini masih sama-sama waktu. Kalau di bahasa Arab namanya atof, ya. Jadi masih ada hubungan kalimat di dalam bahasa Arabnya. Makanya masih ada hubungan lafaz. Gitu. Maksudnya kalimatnya masih satu rangkaian kalimat. Gitu. Walaupun ini ayatnya beda. Ini ayat 137, ini 138. Makanya di sini ada syaratnya, yaitu hanya boleh pada awal ayat, memulai atau ibtida dari wabilail, gitu ya. Ini kan tentang memulai bacaannya, bukan wakofnya, ya. Jadi memulai bacaan boleh dari ayat ke 138, ya. Karena di situ masih ada hubungan lafaz, ya, maka hanya diperbolehkan pada jika memulai dari awal ayat aja. Lalu sekarang yang qabih atau buruk, ya. Jadi ibtida juga ada yang buruk, yaitu memulai bacaan dengan kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya, sama, ya, seperti hasan. Bedanya adalah dari sisi lafaz dan makna, bukan pada awal ayat. Nah, ini yang membedakan ininya belakangnya, bukan pada awal ayat. Tadi kan yang hasan, ya, itu kan boleh jika memang itu adalah awal ayat. Wa di sini, ya, wa atof, pagi dan malam, masih ada hubungan kan, ya, hubungan kalimat, ya. Makanya boleh, ya, memulai dari wa kalau dia di awal ayat. Untuk yang ini, ya, contohnya di sini adalah qabihnya, buruknya tadi alasannya bukan pada awal ayat. Ya, di sini di surat Al-Baqarah ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim, gitu kan. Nah, ini masih satu ayat, ya. Masih satu ayat, nggak boleh kita memulai dari min rabbihim, nggak boleh. Ya, misalnya kita ulaika ala huda mir rabbihim, nggak boleh memulai dari mir rabbihim, tapi harus diulang lagi dari ulaika ala hudam mir rabbihim, gitu ya. Jadi harus diulang dari ulaika lagi kalau mau berhenti di hudanya, gitu. Nggak boleh memulai dari min rabbihim, dari Rob mereka, ya. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Rob mereka, artinya gitu. Nah, ini masa mau memulai dari Rob mereka, apa gitu, nggak nyambung kan kalimatnya. Makanya harus satu satuan kalimat. Jadi syaratnya apa? Qabih atau buruk, yaitu karena bukan pada awal ayat. Min rabbihim itu bukan awal ayat, jadi nggak boleh memulai dari min rabbihimnya, tapi harus dari ulaika lagi, ya. Hukumnya tidak boleh, ya. Lalu di sini tanda-tanda wakaf, ya. Untuk tanda-tanda wakaf, sebenarnya kalau di buku yang tebal Ustadz Kurnaidi itu ada petunjuk sedikit, ya, tentang macam-macam wakaf tam, ya. Wakaf tam itu ada dua macam, ada tam lazim, ada tam mutlak, ya. Tapi saya nggak begitu terangkan di sini, ya. Hanya tahu aja, silakan dibuka saja buku Ustadz Kurnaidi yang tebal, ya, yang warna biru, ya. Di situ ada, ya, tanda ini namanya adalah tam lazim, ya. Wakaf tam, ya, wakaf tam tapi yang lazim. Lalu qaf lam di sini adalah al waqfu aula, wakaf lebih utama. Makanya di sini wakaf lebih utama, berhenti lebih utama, ya. Kalau ada kayak gini,
artinya berhenti lebih utama. Ini tanda-tanda wakaf yang biasa dipakai di Indonesia di Al-Quran Utsmani ya. Ya, jadi di situ namanya qaf lam itu tam mutlak. Wakaf tam mutlak. Yang ini wakaf tam lazim, harus ya. Lazim itu harus berhenti. Lalu boleh berhenti ya, ini kayak gini ya. Kalau ada kayak gini itu boleh berhenti sebelumnya atau dilanjutkan atau wasol. Boleh berhenti, boleh wasol gitu ya. Ini namanya kafi ya. Wakaf kafi, cukup ya. Kalau tam kan sempurna, ini wakafnya sempurna, ini sempurna. Yang ini wakafnya kafi atau cukup. Ya, ini jim itu jais ya. Boleh berhenti, boleh enggak. Makanya di sini boleh berhenti. Berarti boleh enggak kan? Lalu sodlam adalah al-waslu aula. Ya, wasol lebih utama. Nah, di sini disebut wakaf kafi. Ada juga yang mengatakan wakaf hasan. Itu ya untuk yang sodlam ini. Dibaca sambung lebih utama. Ya, kan tadi al-waslu aula. Wasol lebih utama. Sambung itu wasol, dibaca sambung atau wasol lebih utama. Lalu berikutnya la, di sini adalah wakaf qobih ya. La itu seperti la, nggak boleh gitu, jangan gitu kan ya, gampangannya gitu ya. Jadi nggak boleh berhenti, jangan berhenti di situ gitu, dilarang berhenti ya. Lalu kalau ada kayak gini namanya wakaf mu'anaqah atau muraqabah ya. Wakaf mu'anaqah atau muraqabah ini titik tiga ya. Ini dari penamaannya adalah anaqo, ain, nun dan qaf ya. Di situ nun dan qaf kan itu ada titik, nunnya titiknya 1, qaf titiknya 2. Makanya di sini titiknya 3, gabungan dari nun dan qaf. Mu'anaqah, na dan ko gitu. Titik nun dan titiknya ko digabung jadi titik kayak gini ya. Asal muasalnya ada yang menyebutkan seperti itu gitu. Rokobah juga sama, ko dan ba. Ko nya titiknya 2, ba titiknya 1. Makanya di sini bisa disebut wakaf murokobah juga. Jadi ada 2 nama ya, bisa wakaf mu'anaqah, bisa wakaf murokobah namanya. Bagaimana? Harus berhenti pada salah satu tanda tersebut ya. Ya, jadi boleh di sini berhenti atau boleh di sini. Boleh wasol terus berhentinya di sini. Ya, boleh di sini, boleh di sini ya. Ya, ini adalah macam-macam tanda wakaf di dalam Al-Quran Utsmani ya. Di Indonesia juga sama seperti itu ya. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Semoga bermanfaat ya, semoga berpahala. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.